Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Kusmi. Saya CDP Angkatan 9. Mohon izin ingin mewawancarai Ibu Eka selaku Kepsek SDNT 3. Iya, Ibu silahkan. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu biasanya saya melihat apakah kasus ini termasuk benar ataukah salah. Jadi saya melihatnya itu dari benar atau salahnya. Ya Ibu. Sementara itu, jadi kalau misalnya yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana. Kalau memang itu memang sama-sama benar, itu kita sebut dilema etika ya Bu ya. Kalau itu kasus itu ada yang benar dan ada yang salah, itu bujukan moral. Setahu saya gitu. Iya Ibu. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya saya itu Bu ketika mengambil keputusan itu saya melihat dulu itu berdasarkan orientasi saya itu ada 3. Yang pertama itu apakah saya berorientasi berpikir berbasis hasil akhir, apakah nanti saya itu ingin hasil akhirnya itu nanti baik, atau saya berpikir berdasarkan peraturan. Jadi aturan mana yang benar, aturan mana yang salah itu yang saya pakai biasanya. Kalau saya berpikir berbasis peraturan. Kadang saya juga berpikir itu saya berbasis eh, rasa peduli. Jadi kepedulian saya terhadap orang lain itu yang saya kedepankan. Jadi dari ketiga ketiga prinsip itu tadi saya kadang-kadang melihat dulu masalahnya. Hasil akhir apa, berpikir apa yang akan saya gunakan untuk mengatasi atau menghadapi kasus-kasus tersebut. Di antaranya dari 3 itu tadi, berpikir berbasis rasa peduli, berbasis hasil akhir, dan juga saya berpikir itu berbasis dari peraturan. Ya, Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur yang selama ini saya lakukan itu biasanya saya mengenali dulu nilai-nilai kebajikannya. Kemudian saya cari fakta. Faktanya itu saya cari informasi yang sebanyak-banyaknya, kebenarannya itu seperti apa. Baru kemudian setelah itu saya menimbang apakah fakta-fakta itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian saya melihat kalau misalnya saya mengambil keputusan eh, A, apakah ini nantinya akan mempengaruhi kepada reputasi saya sebagai kepala sekolah dan juga kepada sekolah ini nantinya. Kalau apakah itu mempengaruhi ataupun tidak kalau saya mengambil keputusan A. Kemudian selanjutnya itu saya biasanya itu melihat kalau misalnya orang lain tahu apa yang menjadi keputusan saya ini, apakah ini nanti saya benar atau salah, atau saya nanti juga akan malu kalau orang lain tahu itu. Kemudian yang terakhir itu biasanya saya mengidentifikasi opsi trilema. Dari opsi yang ketiga yang bisa saya gunakan untuk saya mengambil keputusan. Kemudian saya juga selanjutnya saya membuat keputusan dari apa yang sudah saya hadapi ya. Saya buat keputusan, setelah saya buat keputusan yang terakhir itu biasa saya merefleksikan dari keputusan saya ini apakah baik untuk semuanya, apakah ini ada yang perlu dibenahi atau ada yang perlu ditingkatkan seperti itu. Jadi yang terakhir itu setelah saya mengambil keputusan biasanya saya merefleksikan dari hasil keputusan yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, Ibu, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini
Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini, biasanya saya itu eh, melihat kasus ini merujuknya ini kemana. Saya cari faktanya dulu, kasus ini merujuknya kemana. Kalau misalnya saya merujuknya ke hasil akhirnya, saya ingin dari adanya kasus ini, saya ingin hasil akhirnya itu nanti endingnya itu bagus. Jadi saya pakainya itu biasanya pengambil keputusan yang hasilnya itu nanti bagus. Namun kadang-kadang juga ketika kasus ini berhubungan dengan kedisiplinan, misalnya kedisiplinan guru dan juga kedisiplinan siswa, biasanya saya dalam mengambil keputusan itu berpikir berbasis peraturan. Karena ketika kita itu berpikir berbasis peraturan, mesti peraturan itu harus ditegakkan dan tidak boleh pandang bulu antara si A dengan si B. Jadi dalam paradigmanya ini, kadang-kadang saya juga melihat individu melawan kelompok. Kadang-kadang juga saya melihat kebenaran melawan rasa kasihan. Jadi kebenarannya harusnya seperti ini tapi kasihan gitu. Kadang juga saya melihat juga ini jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendeknya seperti ini lebih baik untuk keputusan yang jangka panjang. Jadi salah satunya. Ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya ketika mengambil keputusan dalam dilema etika itu biasanya ketika kita berhadapan dengan kebenaran melawan rasa kasihan. Ketika itu harusnya seperti ini, tapi kadang-kadang sebagai manusia dan juga sebagai makhluk sosial kita itu kadang-kadang ada timbul rasa kasihan kepada seseorang. Jadi kadang-kadang itu yang membuat saya itu kadang-kadang lebih masuk ke kasihan begitu, Bu. Ya, 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 ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya itu bisa saya selesaikan pada saat itu, ya saya ambil keputusannya di saat itu. Namun kalau misalnya kasus itu perlu saya cari kebenarannya, saya biasanya cari kebenarannya dulu, saya kumpulkan fakta melalui beberapa orang dari yang bersangkutan juga. Kemudian saya juga mengambil keputusan cari cari jadwalnya, nanti saya wawancara dengan ini, cari kebenarannya lewat ini. Jadi lewat si A, si B, si C, semuanya saya tanyai kebenarannya. Jadi tidak hanya sebelah saja saya mencari kebenaran, cari faktanya. Kemudian dari fakta-fakta itu saya kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, saya menimbang. Jadi enaknya itu seperti ini. Nah, kadang-kadang pun juga dalam mengambil keputusan saya juga melibatkan peran serta guru yang lain. Jadi ketika pengambilan keputusan itu saya juga kadang-kadang meminta pendapat dari guru yang lain. Jadi walaupun itu adalah keputusan saya, kadang-kadang tidak serta-merta itu mutlak keputusan saya. Jadi ketika saya ngambil keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi tidak hanya keputusan saya sendiri sepihak seperti itu. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah ya. Ya. Faktor-faktor yang mempermudah itu ketika saya itu mencari kebenaran atau fakta. Kadang-kadang ketika suatu kasus itu terjadi, saya tanya dulu, apakah dulu juga seperti ini? Apakah dulu juga sama seperti ini? Nah, jadi saya cari fakta itu yang mempermudah itu ketika saya cari kebenaran,
melalui siswa, melalui guru-guru yang lain, itu yang saya rasa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Ya. Pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Nah, pembelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini, saya belajar bahwasanya dalam ketika kita menjadi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan, tidak ada salahnya kita itu mencari fakta kebenaran. Apalagi saya masih baru ya di sini. Jelas saya akan mencari fakta dulu, fakta di lapangan itu seperti apa. Kemudian saya juga kadang-kadang meminta saran dari beberapa rekan guru seperti apa enaknya pengambilan keputusan itu. Jadi tidak serta-merta saya ketika mendengar suatu kasus itu saya langsung memutuskan sepihak melalui saya, tidak seperti itu. Saya biasanya cari faktanya dulu, cari kebenaran, kemudian saya diskusikan dengan yang bersangkutan atau dengan beberapa guru, baru saya kadang-kadang mengambil keputusan. Jadi keputusan itu bukan dari keputusan saya pribadi, namun itu adalah keputusan bersama yang bisa dipikul untuk kebersamaan. Menurut saya Ibu bijak sekali dalam pengambilan keputusan ini. Terima kasih banyak Ibu karena sudah sudi saya wawancarai. Ya, Bu, sama-sama. Selamat siang Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.